Gimana Pak Alfian, dari kampus atau dari rumah nih? Saya di kampus, Pak. Oh Sebenarnya ya. kampus numpang ngeprint doang sih tadi. Ngeprintin makalah ini anak-anak kan supaya pas diskusi ini bisa sambil baca. Masih full online Pak? Gimana Pak di UPH? Masih full online kita di UPH. Oh ya, Masih full sama online. sama. Ya, semester depan sebenarnya kalau aturan dari universitas sih hybrid ya, dalam artian bisa kalau mau campur-campur di kampus gitu. Tapi demi keselamatan bersama semuanya ya kayaknya kita tetap online sih, Pak. Iya ya Pak ya, kayaknya nggak berani lah, Ya, kan beresiko. ya belum berani lah. Karena bukan masalah apa ya, selain ya tadi ya keselamatan atau nanti takut keluarganya was-was. Kalau misalnya kita udah bikin RPS, terus tiba-tiba ada kejadian gitu, wah bubar semua, Pak. Ya, ya. Yang RPS yang kita susun kan gitu. Jadi udah sekalian aja lah dari awal online aja lah. Ya, soalnya kalau kita bikinnya ada offline-nya juga mesti bikin alternatif online-nya ya gitu kan. Ya, Kalau betul. kejadian gitu. Oke Pak. Jadi saya sembunyi dulu Pak ya, supaya nggak ganggu flow. Ya, thank you. Ya kita masih menunggu ya, sekitar 7 menit, habis itu kita baru mulai. Nggak apa-apa.
Oke, halo, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di panel sesi 2. Nama panelnya Desain Karakter dan Narasi Visual. Mungkin boleh dinyalakan kameranya semua supaya kita bisa bertemu sapa. Ya, jadi lebih lebih hangat gitu ya. Supaya nanti pas diskusi juga lebih enak gitu. Mungkin saya mau mengucapkan selamat datang dulu ya untuk keempat pemakalah kita. Ada Ibu Arvia ya. Bu Arvia Syabira Datau gitu. Panggilannya? Saya izin kameraku mati soalnya rusak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Ada fotonya kok. Ya. Panggilannya apa ya? Tata. Arvia. Arvia boleh, Tata boleh. Tata ya. Tata ya, semoga ingat ya. Nanti diingatkan kalau lupa. Terus ada Ibu Karina. Panggilannya Bu Karina ya. Bu Karina sudah hadir belum ini ya? Kameranya belum nyala nih. Sudah. Halo Ibu Karina, udah hadir ya? Sudah, Pak. Oke. Terus ada Bapak Christopher Kevin Setiawan juga sudah hadir di sini. Selamat sore. Terus ada terakhir sore, Pak Pak Ahmad Mustafa ya. Ahmad Mustafa udah hadir ya. Hadir, Pak. Selamat datang. Lalu saya juga ingin mengucapkan selamatan juga untuk peserta gitu ya. Ada beberapa peserta yang hadir. Pertama ada Pak Rido. Tadi kita sudah sempat ngobrol sebentar ya, Pak Rido. Lalu ada Kelvin dari UPH ya, mahasiswa di Kahvi UPH. Ada Diva juga. Terus ada Dwi Kadriansyah ya. Ini dari mana ini Dwi? Oh, Dwi ini ternyata Bapak. Saya kira perempuan. Maaf ya. Untung saya nggak bilang Mbak tadi. Dari mana nih Bapak Dwi? Dari kampus mana? Masih di mute, Pak. Mercubuana. Mercubuana, oke, luar biasa. Sama, terima kasih kehadirannya. Terus ada Nahda Sakti Al-Zafira. Ya, ini juga mungkin boleh dinyalain kameranya, Ibu atau Bapak, supaya kelihatan, supaya saya nggak salah. Atau mungkin lagi away kali ya, apa-apa. Ya sudah, mungkin saya di sini sebagai moderator akan memoderasi gitu ya berarti ya. Basically akan pertama mungkin akan membahas dulu urutan presentasi hari ini gitu. Pertama yang nanti presentasi pertama itu Ibu Arvia ya, atau Bu Tata tadi ya. Ya. Dengan papernya berjudul Analisis Desain Karakter Elsa dalam Film Frozen. Nah, ini menarik sekali sebenarnya karena setahu saya karakter desain Elsa ini salah satu karakter desain yang paling susah gitu ya, yang paling sulit dirancang pas studionya Disney Studio itu tuh membuat film Frozen ini gitu. Revisinya ribuan kali ya gitu. Jadi akan sangat menarik ketika nanti Bu Tata membahas ya desain karakternya gimana sih gitu. Terus setelah itu presenter keduanya adalah Ibu Karina ya, yang dengan papernya berjudul Karakter Ilustrasi pada Konten Media Sosial Instagram. Ini sangat sesuai ya dengan presentasi keynote speaker kita tadi pagi. Akun lembaga formal dengan studi kasus ada 3, Genius Connect, FSRD Usakti, dan Dokotel. Gitu. Ini juga menarik. Presenter kita yang ketiga adalah Bapak Christopher Kevin Setiawan dengan papernya berjudul Perancangan Webtoon Slice of Life bertema OCD di platform Line Webtoon ya, yang platformnya sangat populer sekarang untuk meningkatkan mental health awareness di Indonesia. Ini juga menarik sekali. Komik berarti ya. Terakhir juga sama presenter terakhir Pak Ahmad Mustafa juga akan mengangkat tentang Webtoon, tapi pembahasannya berjudul Tinjauan Komik Webtoon tentang Sisi Gelap Media Sosial. Wah, ini juga menarik sekali. Yang berjudul #Killstagram. Jadi ini komik Webtoon yang udah ada ya,
akan dikaji gitu oleh Pak Ahmad Mustafa. Mungkin nanti urutannya adalah masing-masing presenter, seperti tadi pagi ya, ketika sesi keynote speaker, masing-masing presenter akan mempresentasikan materinya. Waktunya itu maksimal 7 menit gitu ya. Nanti kalau sudah 5 menit, nanti ada panitia di sini, Melanie akan kasih thumbs up ya, benar ya. Kalau waktu udah 5 menit gitu. Jadi untuk track time-nya. Masing-masing presenter akan presentasi dulu dalam waktu maksimal 7 menit. Setelah itu baru kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Gitu. Jadi mohon peserta yang sudah hadir dan mungkin pemakalah lain bisa menyimak gitu ya dan mempersiapkan materi pertanyaan untuk diskusi mendalami presentasi hari ini gitu. Mungkin titipan pesan dari saya, nanti setiap presenter ketika mulai mempresentasikan materinya boleh sekali lagi memperkenalkan diri gitu ya. Mungkin menyebutkan dari kampus apa gitu atau sedikit kasih konteks. Ini tugasnya ini datang dari mana? Apakah ini tugas kuliah atau ini tugas TA atau emang iseng-iseng aja, emang tertarik aja gitu ya mau mengangkat ini khusus untuk event Koma DKV 2020 ini atau apa gitu. Untuk kasih gambaran. Baru setelah itu atau mungkin tambahan lagi mahasiswa angkatan berapa gitu boleh juga ya, jadi biar tahu konteksnya dulu terus baru masuk ke materi presentasinya. Itu aja sih ya pembukaan dari saya. Kalau begitu kita bisa langsung mulai dengan presenter pertama, Bu Tata. Sudah siap Bu Tata untuk presentasi? Iya. Kalau sudah berarti ya silakan, mungkin boleh share screen-nya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, share screen ya. Izin share screen ya. Ya. Wow. Oke. Assalamualaikum. Kedengeran suara saya? Kedengaran dengan jelas. Oke, kelihatan itunya. Screen-nya kelihatan? Kelihatan layarnya, kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Arfia Syabira Datau. Saya dari Universitas Trisakti dan angkatan 2017. Dan hari ini saya akan presentasi tentang analisis desain karakter Elsa dalam film Frozen. Ini waktu itu aku ngerjainnya sebagai tugas seminar. Pertama, kalian pasti udah pada nonton Frozen kan? Kayaknya jarang gitu orang belum nonton Frozen. Frozen tuh waktu dirilis ya, yaitu film animasi Disney yang paling terlaris. Nggak tahu sampai sekarang masih dia yang paling terlaris atau enggak, tapi setahu aku, kalau aku cek wikinya, dia tuh yang paling atas gitu. Karena bukan gara-gara film ini, merchandise-nya juga dijual loh. Singkat ceritanya, Frozen itu tentang seorang putri yang lahir bernama Elsa. Dia tuh terlahir dengan kekuatan salju. Dan dia tuh lahir dengan kekuatan ini itu, terus dia takut sama kekuatannya sendiri. Dia takut kekuatannya itu bisa menyakiti orang-orang di sekitar dia. Dan karena itu dia jadi takut dan dia jadi ngumpet dari orang-orang karena dia takut bisa menyakiti orang-orang di sekitar dia. Kayak gitu. Kan kita mau ngebahas tentang desainnya Elsa. Sebelum kita ngebahas tentang desain karakternya Elsa, aku mau ngebahas dulu tentang karakter dan tokoh. Film, alur, dan karakter. Itu fondasi sebuah film. Di sini aku bikin bagan. Di setiap film itu pasti ada yang namanya alur cerita. Dan di alur cerita itu biasanya ada karakter dan tokoh. Di dalam cerita itu, karakter dan tokoh tuh ada banyak ya. Ada yang protagonis, antagonis, tritagonis, dirtagonis. Tapi biasanya yang selalu ada dalam sebuah cerita tuh minimal protagonis sama antagonis. Sekarang aku membahas tentang karakter desain. Singkatnya, karakter desain itu menerjemahkan sifat sebuah karakter menjadi visual. Ini nih ada contohnya. Sebuah karakter desain itu bisa dibilang sukses kalau misalnya audiensnya itu bisa nangkep sifat dari karakter itu hanya dengan melihat. Ini contoh-contohnya, ada karakter dari game nih, game kesukaanku. Ini kan kelihatan dari bentuk-bentuk dan warna-warnanya mereka.
yang ini jahil, yang ini galak, yang ini serius, gitu. Yang ini yang paling pertama songong, yang paling sana jahil gitu kan. Jadi intinya sifat dan karakter dari sebuah tokoh bisa dibongkar dari bentuk elemen-elemen visualnya. Nah, dalam mendesain sebuah karakter ada banyak elemennya. Tapi karena kita lagi ngomongin visual, aku singkatin jadi 2. Biasanya dari elemennya tuh yang penting bentuk dan warna. Dan itu yang akan aku bahas, yang akan aku analisis tentang desain karakternya Elsa nanti. Sebelum kita ngebongkar desain karakternya Elsa, sebelum kita membongkar desain karakternya tuh Elsa, aku mau ngebongkar psikologisnya dan latar belakang dia dulu, supaya kita bisa tahu sifatnya dia dulu. Pertama, Elsa terlahir dengan kekuatan es dan salju, dan ia berbeda dari keluarganya dan semua orang yang di kerajaannya. Akan karena itu, sepanjang besar hidupnya, dia tuh takut bahwa kekuatannya tuh berbahaya, makanya dia jadi mentalnya mengisolasi diri dari dunia, dia ngerasa harus ngumpetin diri dari dunia gitu. Terus dia merasa takut dan cemas dan kesepian, dan akhirnya karena kekuatan esnya ini juga bisa terpicu dari emosionalnya dia, kalau dia terlalu cemas atau terlalu takut, dia jadi tidak terkendali, dan akhirnya dia saking cemasnya ini, waktu itu di tengah filmnya dia tiba-tiba ketahuan ternyata dia punya kekuatan es gitu. Terus akhirnya sangat memicu kecemasannya dia, dan akhirnya dia nggak sengaja mengutuk satu kerajaannya dia jadi bersalju selamanya gitu. Jadi itu latar belakang psikologisnya dia. Jadi kita sekarang aku mau nganalisis desain karakter dia dengan semiotika Saussure, yaitu pertanda dan penanda. Tapi awalnya aku mau jelasin dulu juga, di film Frozen itu tuh awalnya si Elsa tuh nggak baik. Dia tuh sebenarnya pure antagonis jahat. Makanya pertama dibikin tuh kayak gini dia pure, dia yang jahat gitu. Terus di tengah-tengah film, kalau nggak salah pas mereka para pembuat filmnya tiba-tiba nulis lagunya buat dia namanya yang Let It Go itu, pas ditulis lagu Let It Go itu, tiba-tiba yang nulis skripnya sadar, kok kayaknya dia bagusan jangan jadi villain, jangan jadi orang jahat ya, jangan jadi antagonis. Jadi ditulis ulang filmnya, jadi dia jadi nggak jahat. Pas ditulis ulang, nggak mungkin dong desainnya dia jadi tetap jahat, kayak jadi tetap yang sebelah kiri ini dengan rambutnya hitam, udah gitu mukanya kayak gitu, ekspresinya dia pure jahat gitu. Akhirnya didesain ulang, dijadi yang sekarang ini dijadiin lebih friendly lah kesannya. Jadi ini perbedaan desain dia awal dan desain dia akhir. Ya sekarang aku mau ngebahas penanda-penandanya, elemen-elemen visual dia dan tanda-tanda dari elemen visual dia. Pertama, rambutnya dia kuning, agak tajam dan mengalir. Itu menandakan kedewasaan, bercahaya dan kebijaksanaan. Tapi juga ada arti lainnya, yaitu pengecut atau berbahaya. Bentuk rambutnya menggambarkan kedewasaan dan keseriusan. Kedua, figur badannya tuh tinggi dan langsing. Figur badan kayak gini bisa artinya dia adalah wanita bangsawan yang bersifat tenang dan dewasa. Tetapi juga ada arti negatifnya, yaitu menggambarkan sebuah tokoh yang licik dan jahat. Udah gitu kulitnya dia putih, bisa berhubungan dengan kekuatan dia yang es. Secara sifat bisa menggambarkan karakter dengan kulit pucat, biasanya tertutup dan tenang. Begitu dia punya gaun biru dan panjang, itu menandakan keadaannya yang bebas dari rasa takut dan cemas yang dia alami ketika terikat beban sebagai ratu. Namun tipe gaun yang dia pakai itu juga bisa digunakan untuk karakter yang jahat. Warnanya berhubungan dengan kekuatan esnya, tapi warna biru juga berarti stabilitas dan percaya diri. Udah gitu, matanya berwarna biru muda. Warna biru menandakan stabilitas, percaya diri, dan ketenangan. Pada umumnya, warna biru muda dikaitkan dengan hal positif dan digunakan untuk karakter yang bersifat baik, dan juga berhubungan dengan kekuatan esnya. Nah, dari hasil analisa saya yang saya dapat adalah banyak elemen pada desain Elsa yang ambigu dan kompleks. Tetapi kombinasi-kombinasi yang telah diatur oleh para desainernya adalah hal yang membuat Elsa itu tidak terlalu jelas-jelas protagonis, tapi juga nggak terlalu kelihatan jahat kayak antagonis. Kesimpulannya, kunci dari merancang karakter seperti Elsa, masalahnya tuh muncul ketika para penulis filmnya nulis ulang filmnya dari awal
dan dia dijadiin karakter yang nggak pure antagonis. Jadi masalahnya adalah, tapi masalah baru muncul. Masalahnya adalah dia harus terlihat beda dari protagonis aslinya, yaitu Anna, adiknya. Tapi dia nggak boleh, jadi dia tuh harus beda, nggak boleh terlalu sama, tapi juga nggak boleh kelihatan terlalu jahat. Solusinya, para desainer itu menggabungkan elemen-elemen visual antagonis dan elemen-elemen visual protagonis. Menjadilah karakter Elsa yang cukup ambigu dan di tengah-tengah. Karena saya harap, karena Elsa itu karakter yang unik, dan pada zamannya dulu pas Frozen keluar 2013 kan, jarangnya muncul karakter kayak dia. Saya harap dengan analisis ini mulai muncul karakter-karakter seperti dia yang ambigu di dunia animasi Indonesia. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Tata untuk presentasinya. Menarik banget ya. Saya rasa kita semua udah siapin pertanyaan mungkin gitu ya, tapi di hold dulu ya, disimpan dulu. Kita lanjut dulu ke presenter kedua. Ini mungkin Bu Tata boleh di stop share dulu. Ya, terima kasih. Kita bisa lanjut ke presenter kedua, Bu Karina Lutfia. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, thank you. Sudah terlihat? Sudah. Selamat siang semuanya, teman-teman dan para dosen. Penulisan saya itu berjudul Karakter Ilustrasi pada konten media sosial Instagram akun lembaga formal dengan studi kasus Genius Connect, FSRU Sakti, dan Nukotel. Saya yang menulis sendiri dengan bimbingan Mbak Elda sebagai dosen saya. Penulisan ini dilatar belakangi dengan melihat era globalisasi ini, media sosial bukan hanya sebuah media online untuk bersosialisasi, namun bisa juga untuk media berpromosi, marketing, dan lain-lain. Instagram juga sekarang media sosial, lembaga formal dan informal pun memiliki akun Instagram. Dan konten Instagram lembaga formal sekarang beralih menggunakan gaya konten yang informal. Dengan latar belakang tersebut, terdapatlah rumusan masalah apakah gaya konten karakter ilustrasi yang digunakan relevan dengan image, target pasar, dan tujuan dari perusahaan. Bu Karina, maaf, sepertinya slide-nya belum kegeser ya. Di saya sih masih di halaman utamanya. Nah, ini baru. Sorry. Ini sudah, ya. Silakan lanjutkan. Terima kasih. Sebentar ya. Tadi terakhir udah bisa sih. Udah berhasil. Dicoba lagi aja untuk share screen. Ini ya? Ya, bisa udah. Oke. Nah, ini rumusan masalah yang didapat dari latar belakang. Apakah gaya konten karakter ilustrasi yang digunakan relevan dengan image, target pasar, dan tujuan dari perusahaan? Tujuan ditulisnya penulisan ini sebagai mendeskripsikan untuk memaparkan gaya konten ilustrasi yang informal yang digunakan pada media sosial lembaga formal relevan dengan image lembaga atau perusahaan terkait. Dan diharapkan hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sumber pengetahuan, pembelajaran bagi lembaga formal atau perusahaan untuk membuat media pemasaran dan promosi yang menarik dan relevan. Kajian teori di sini bersinggungan dengan media sosial dan ilustrasi. Media sosial, selain lebih fleksibel dan luas cangkupannya, media sosial lebih efektif, efisien, cepat, interaktif, dan variatif dalam mempublikasikan pesan.
dan juga dapat dimanfaatkan untuk beragam kepentingan, mulai dari menjalin pertemanan, kampanye program tertentu seperti pendidikan, sosial, agama, lingkungan, kesehatan, dan sebagainya. Dan sampai promosi dan memasarkan produk atau jasa tertentu. Media sosial kini dapat dianggap sebagai primadona yang menawarkan berbagai benefit bagi perusahaan. Data yang saya ambil dari Statista pada Januari 2020, Indonesia memasuki peringkat ketiga terbesar di dunia pengguna Instagram dengan jumlah 63.000 akun aktif. Untuk ilustrasi adalah proses penggambaran objek baik visual maupun audio dan lain-lain. Komunikasi secara visual merupakan suatu komunikasi melalui wujud yang dapat diserap oleh indera penglihatan. Ilustrasi adalah sebuah citra yang dibentuk untuk memperjelas sebuah informasi dengan memberi representasi secara visual, dan esensi dari ilustrasi adalah pemikiran, ide, dan konsep yang melandasi apa yang ingin dikomunikasikan gambar. Dan juga, ilustrasi memiliki beberapa peran. Peran pertama adalah sebuah alat informasi. Alat informasi di sini sebagai instruksi yang baik, informasi dapat lebih mudah dicerna ketika disampaikan melalui ilustrasi visual. Yang kedua adalah opini. Opini di sini sebagai media opini pada tema-tema seperti gaya hidup, politik, isu-isu yang sedang terjadi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah alat untuk bercerita. Alat untuk bercerita di sini lebih tepatnya seperti yang kita sama-sama tahu, kalau di buku cerita anak, dia akan banyak visualnya dibandingkan tulisan karena itu akan lebih cepat diterima oleh anak-anak jalan ceritanya dibandingkan harus dengan tulisan saja. Yang keempat sebagai alat persuasi. Alat persuasi di sini lebih ke arah mempresentasikan sebuah produk atau brand. Dan yang kelima adalah identitas. Identitas di sini sebagai identitas yang dibikin oleh perusahaan atau lembaga tertentu untuk menciptakan brand image. Metodologi yang saya gunakan, penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, juga bersifat studi antar kasus. Pembahasan di sini, kelembagaan formal adalah kelembagaan resmi yang sengaja dibentuk pemerintah untuk mendukung program tertentu. Contoh kelembagaan formal pada perbankan seperti BTPN Jenius, di pendidikan seperti FSRD Usakti, dan teknologi informasi seperti Dokotel. Jenius ini adalah sebuah aplikasi perbankan digital dengan layanan terbaru BTPN. Target yang dituju oleh Jenius itu segmen digital savvy, alias mereka yang melek dan terkoneksi secara digital dengan mobilitas yang tinggi. Segmen ini berkisaran umur antara 17 sampai 40 tahun, perempuan maupun laki-laki. Di sebelah kiri sini, ini adalah foto Instagram dari Genius Connect. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin-poin penting yang ada di dalam karakter dari ilustrasi Genius. Yang pertama, gaya ilustrasi tidak realis dan dinamis. Menggunakan bentuk yang sederhana, teknik penggambaran menggunakan vektor, menggunakan banyak warna, pemilihan style yang modern, bentuk mata yang tergolong besar, dan bentuk tubuh yang tidak proporsional. Masuk kepada FSRD Usakti. FSRD Fakultas Seni Rupa dan Desain Trisakti didirikan pada tahun 1969. Memiliki 4 program studi, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, dan fotografi. Akun Instagram FSRD Usakti itu ditujukan kepada calon mahasiswa baru dan mahasiswa aktif. Jadi kisaran umurnya antara 18 tahun hingga 25 tahun. Untuk memaparkan poin-poinnya, gaya ilustrasi juga tidak realis dan dinamis, menggunakan bentuk sederhana, teknik penggambaran vektor, menggunakan banyak warna, pemilihan style
dan bentuk mata yang normal dengan tubuh yang mendekati proporsional. Masuk kepada Docotel. Docotel adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang berdiri sejak tahun 2011. Docotel memiliki fokus pada fintech, financial technology, health, and cyber security. Docotel ini memiliki tipe ilustrasi yang tidak realis juga dan dinamis, menggunakan bentuk yang sederhana juga, teknik penggambaran vektor, menggunakan brand warna dari brand image sendiri. Berbeda dengan dua yang sebelumnya, warna yang digunakan di sini hanya ungu, biru, dan merah, dan putih. Pemilihan style dari karakternya itu lebih casual dan formal, dan bentuk tubuh tergolong lebih proporsional. Kesimpulan pertama, ketiganya menggunakan teknik ilustrasi vektor. Menggunakan bentuk yang sederhana sehingga terlihat lebih simpel dan tegas. Image ini relevan dengan tren yang modern sehingga sesuai dengan target market ketiga perusahaan. Kesimpulan kedua, karakteristik dari masing-masing ilustrasi memiliki perbedaan yang terlihat dari bentuk tubuh maupun penggunaan style pada karakternya. Lalu secara garis besar, kesimpulannya adalah karakter ilustrasi dan image yang dibangun relevan dengan target market masing-masing perusahaan. Strategi ini langsung ditujukan kepada target sasarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Karina. Ya. Kita lanjutkan ya. Silakan Pak Christopher. Panggilannya Christopher atau Kevin? Christopher aja nggak apa-apa, Pak. Oke. Silakan Ya. untuk langsung share screen aja, Christopher. Ya, makasih, Pak. Mm-hmm. Oh, ini masih di disable. Masih di disable ya? Mm-hmm. Bisa dicoba lagi? Masih nggak bisa. Melani bisa bantu? Kalau enggak, aku aja yang share screen ya, Pak. Ya, boleh. Christopher dibantu sama Melani ya untuk ininya slide-nya, nanti bilang tinggal bilang next aja. Aku nggak ada presentasi ya, cuman papernya. Oh, itu aku udah kirim kemarin. Slide-nya ya? Iya, terus tadi pagi juga sempat kirim karena ada revisi sedikit, tapi belum masuk ya. Coba saya bantu buka deh ya, sebentar ya. Nama filenya Ngiming EP ya, benar ya? Nama file itu nama pengirimnya. PPT, Christopher. Oh iya, itu benar, Pak. Ngiming EP ya. Ya. Oke, saya kalau gitu saya bantu share screen aja. Oh iya, makasih, bentar Pak. Ya. Nggak apa-apa, dengan senang hati. Nah, sudah muncul? Iya, sudah, Pak. Ya, nanti kalau ingin next bilang aja ya, nanti saya scroll ke bawah. Ya. Silakan. Ya, jadi selamat siang pada dosen dan teman-teman sekalian. Nama saya Christopher Kevin Setiawan dari jurusan Visual Communication Design angkatan 2017 dari Universitas Ciputat Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan yang saya telah lakukan yang berjudul Rancangan Webtoon Slice of Life bertema OCD
di platform Line Webtoon untuk meningkatkan mental health awareness di Indonesia. Dan perancangan ini saya lakukan sebagai bagian dari tugas akhir saya. Boleh turun, Pak? Ya, terima kasih. Ya. Nah, jadi kita membahas pendahuluannya dulu. Menurut Becker dan Kleinman dalam Nocianti pada tahun 2018, tingkat prevalensi dari penyakit mental kian meningkat tiap tahunnya dan merupakan penyumbang dari statistik 23% dari keseluruhan beban penyakit dunia pada tahun 2010. Berdasarkan data dari Riskesdas, 1/7 dari 1.000 orang mengalami gangguan psikologis kronis. Salah satu dari gangguan tersebut adalah OCD, yaitu sebuah kondisi psikiatris yang telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 gangguan disabilitas yang paling mengganggu. Sebuah studi yang dilakukan oleh kelompok Davide dan kawan-kawan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan secara garis besar pada tingkat keparahan obsesi dan kompulsi tak lama setelah munculnya pandemi COVID-19. Dan hal itu juga berdampak tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada remaja dan anak-anak. Interaksi familial dan sosial dianggap dapat membantu meredakan kegelisahan. Namun sayangnya di Indonesia sendiri, para penderita penyakit mental masih harus menghadapi stigma dan label yang diberikan oleh masyarakat. Dan hal tersebut merupakan salah satu faktor sulitnya penanganan kesehatan mental di Indonesia. Salah satu strategi untuk menantang stigma adalah melalui edukasi. Karena berdasarkan isi makalah dari Hartini dan kawan-kawan pada tahun 2018, edukasi adalah salah satu cara untuk menantang stigma karena pengetahuan dapat menurunkan prasangka buruk terhadap penyakit mental. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah bentuk upaya sosialisasi dan edukasi kesehatan mental melalui sarana webcomic bertemakan OCD. Platform Webtoon dipilih karena menurut Alsiani dan kawan-kawan pada tahun 2018, Webtoon dapat memberikan aksesibilitas dan ketertarikan cerita yang lebih pada pembaca melalui smartphone. Selain itu, Indonesia juga memiliki statistik pembaca Line Webtoon terbanyak dibandingkan negara lain. Dan pada Agustus 2016, jumlah pembaca Line Webtoon di Indonesia sudah mencapai 6 juta pengguna aktif. Boleh next, Pak? Boleh. Ya, terima kasih. Untuk kajian teori, pertama kita akan membahas dulu mengenai kondisi mental OCD, atau juga disebut Obsessive Compulsive Disorder, yaitu sebuah gangguan mental kronis dan melemahkan yang seringkali susah untuk diatasi. Karakteristik dari OCD dapat dilihat dari adanya pikiran intrusif yang tidak diinginkan dan perilaku pengulangan atau ritual mental. Menurut Tamara Tungga di tahun 2018, prevalensi dari Obsessive Compulsive Disorder berkisar dari 1% hingga 3%, yang menjadikan OCD sebagai gangguan neuropsikiatrik yang paling banyak terjadi. Penyebab dari timbulnya OCD sendiri belum dapat dipastikan dengan jelas. Namun, terdapat beberapa teori dan faktor riskan yang dapat memunculkan kondisi ini pada seseorang, seperti kondisi biologis, genetik, atau pembelajaran perilaku. Menurut tim psikolog, McKay dan kawan-kawan pada tahun 2019, penanganan untuk OCD sendiri dapat dilakukan melalui berbagai prosedur penanganan, seperti terapi atau medikasi oral. Untuk webtoonnya sendiri diartikan sebagai sebuah komik yang berisi cerita bergambar, berbentuk strip komik, yang biasa dibuat secara digital untuk diposting ke sebuah situs web atau media sosial, dan dapat menjangkau pembaca komik melalui perangkat modern. Sesuai dengan isi makalah dari Hamdi dan Nye pada 2019, webkomik memungkinkan pembaca untuk secara objektif memahami aspek intrinsik dan terkadang aspek dari sebuah penyakit yang tak terlihat dibandingkan dengan hanya membaca teks belaka. Untuk genre slice of life ini, untuk menyingkat waktu, sebenarnya telah saya potong di revisi, jadi mungkin bisa di next saja, nggak apa-apa, Pak. Oke. Iya, makasih. So, konsep perancangan ya. Ya, soal perancangan. Sekarang kita akan beralih ke konsep di balik webtoon yang diberikan judul Tall, Fair, and Peculiar. Kenapa kok judulnya seperti itu? Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya itu berarti tinggi, tampan, dan tak wajar. Dan hal-hal tersebut itu merujuk pada label yang diberikan pada tokoh protagonis. Genre storytelling yang digunakan adalah genre slice of life dan komedi. Genre slice of life dipilih karena plot berputar mengelilingi kehidupan remaja dari tokoh utama, yaitu Oswald, dan komedi dijadikan subgenre agar alur komik terkesan light dan mendukung mindset edukasi. Webtoon ini akan disajikan melalui perilisan 2 episode per minggu, tepatnya setiap hari Senin, yang terdiri dari 4 panel per episode.
pewarnaan dari para karakter dan lingkungan, termasuk background, menggunakan konsep monokrom berwarna biru yang melambangkan cara pandang karakter utama Oswald, yang kaku dan terkesan berwarna hitam putih. Kenapa kok saya memilih warna biru sebagai warna utama? Itu karena warna biru dapat mendukung kenyamanan pembaca secara kognitif dan afektif berdasarkan data dari jurnal yang dibuat oleh Babin dan kawan-kawan pada tahun 2003. Boleh next, Pak? Ini juga aslinya saya potong, jadi next lagi aja. Ya, terima kasih. Berlanjut ke metodologi. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan penggalian datanya dilakukan melalui wawancara langsung kepada beberapa expert user yang terdiri dari beberapa author webtoon Indonesia melalui Instagram direct message dan aplikasi WhatsApp. Boleh next, Pak? Terima kasih. Jadi berikut adalah hasil validasi data dengan expert user mengenai teknikalitas pembuatan webtoon dan prototipe webcomic yang sudah dikirimkan. Berdasarkan data-data dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa webcomic saya disukai karena temanya unik dan jarang ditemui, dan juga temanya berpotensi untuk membantu orang di dunia nyata. Boleh next, Pak? Ya, terima kasih. Sedangkan hal-hal yang membuat webtoon kurang disukai adalah typesetting dan panelingnya kurang rapi, dan risetnya juga masih kurang memadai. Selain itu, masalah dapat muncul dari segi cerita dan world building yang belum dikembangkan secara maksimal, seperti adanya plot hole atau ketidakkonsistenan karakter pada tokoh utama. Boleh next, Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan dan rekomendasi, berdasarkan respon dari para expert user, seri ini memiliki potensi untuk dikenal luas karena pemilihan topik OCT sebagai tema cerita utama masih merupakan langkah yang jarang sekali diangkat oleh media mainstream di Indonesia. Oleh karena itu, seri ini perlu mematangkan segi cerita dan karakterisasi, seperti peran dan motivasi seluruh tokoh, serta apa yang menjadi end goal di akhir cerita. Sesuai dengan feedback dari para user expert, akurasi pengalaman karakter utama sebagai seorang pengidap OCD juga dapat diperkaya melalui cerita personal pengidap OCD di kehidupan nyata, yang dapat diperoleh melalui interview perseorangan atau komunitas, serta feedback dari tenaga ahli seperti psikologis atau psikiater. Tidak hanya itu, perkembangan seri dapat diperbaik melalui aplikasi efek visual, berbagai variasi typeface, dan teknik menggambar latar belakang yang lebih unik. Sekian mengenai perancangan saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Oke, terima kasih banyak Pak Christopher. Ya. Terima kasih ya Pak. Maaf merepotkan karena enggak, tidak merepotkan kok. Ini emang prosedurnya begitu. Kita lanjut ya ke pemateri terakhir, Pak Ahmad Mustafa. Waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin ingin mengingatkan kembali saja ya bahwa waktu presentasinya 7 menit saja gitu ya maksimal, supaya kita bisa ada waktu diskusi. Silakan Pak. Bentar Pak. Apa terlihat? Sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mustafa dari Universitas Mercu Buana. Ini adalah tugas riset saya, yaitu tinjauan komik webtoon tentang sisi gelap media sosial yang berjudul Instagram. Kenapa saya memilih webtoon ini? Pertama, webtoon ini menggambarkan keadaan kita saat pandemi ini. Soalnya saat pandemi ini kita banyak sekali menggunakan media sosial sebagai agenda hiburan kita atau lain-lainnya. Komik adalah urutan gambar yang ditata sesuai dengan tujuan dan filosofi pembuatannya, hingga pesan cerita tersampaikan. Komik cenderung diberi lettering yang diperlukan sesuai keperluannya, yaitu
itu dikutip dari buku MS Gumelar tahun 2011, halaman kedua. Di zaman pandemi ini, banyak sekali anak-anak yang menggunakan platform teknologi untuk belajar dan bersosialisasi, sehingga kurangnya pembelajaran tentang bahaya dari media sosial itu sendiri. Ini menjadi salah satu latar belakang untuk menjadi jurnalis saya. Teori yang akan saya sampaikan adalah teori komik yang tadi saya sampaikan pertama oleh Bapak MS, di buku MS Gumelar tahun 2011 halaman kedua. Yang kedua adalah tipografi. Lettering adalah teknik penyusunan kata di komik atau menyusun atau membuat sebuah kata untuk sebuah efek di komik. Panel adalah sebuah frame tunggal yang berisi gambar suatu adegan cerita. Warna mengatakan warna bisa saja menjadi sebuah peran penting atau sebagai peran utama dalam komik, karena warna tepat mendeskripsikan suasana dominan dapat diberikan dalam komik. Gaya visual sendiri dipilih sesuai dengan komik yang akan digambar, seperti kartun, realism, fine art. Pembahasan, tapi sebelum saya masuk ke pembahasan, untuk komik Instagram ini, dia relate ke Instagram, jadi untuk pengguna Instagram dan lainnya mungkin bisa merelate dengan kehidupannya. Komik Instagram ini memberikan kita sebuah penjelasan bahwa sebuah berita atau informasi yang kita taruh di internet dapat dengan cepat diterima atau diberikan informasinya. Di sini panel yang diberikan oleh komik ini yaitu broken panel and combination panel yang disusun menggunakan panel baris. Jadi penyusunannya adalah baris ke bawah, dan panel yang digunakan adalah combination panel yang menggunakan broken panel di bawahnya, lalu menyusun kembali di combination panel di selanjutnya lagi. Untuk tipografi, penggunaan tipografi yang berada di judul menggunakan brush custom, dan untuk digunakan di balon kata, dia menggunakan comic font, MS, dan Arial. Gaya visual yang diberikan adalah visual semi-realism yang memiliki gaya yang elegan dan hampir menggambarkan apa yang terjadi di dunia yang relate kepada kita sekarang. Warna yang diberikan komik ini memiliki dua tema, yaitu pastel untuk menggambarkan kehangatan, ketenangan, dan juga kesehari-harian kita. Untuk warna gelap digambarkan untuk menggambar sebuah adegan aksi pembunuhan atau adegan aksi lain-lainnya. Kesimpulannya, komik ini termasuk bagus untuk dijadikan sebuah media yang bisa diberikan kepada anak-anak dan orang banyak. Akan tetapi banyak adegan yang diberikan di komik ini terlalu ekstrim dan tidak bisa dipaparkan untuk anak-anak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad Mustafa. Ya, Pak. Ya, sekarang kita udah selesai ya berarti presentasi setiap pemakalah. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Jadi saya buka ruang untuk memberikan pertanyaan bagi para peserta atau para pemakalah juga boleh gitu ya untuk bertanya ke pemakalah lain gitu. Harapannya dengan adanya pertanyaan berkualitas kita bisa memahami lebih dalam gitu. Dapat insight yang lebih dalam lagi. Gitu. Mungkin bisa bertanya langsung atau by chat juga boleh. Gitu. Saya kasih kesempatan. Mungkin Kelvin, Diva, atau Realino
mau bertanya? Ya, halo Pak. Ya, Rino. Mau tanya sih ke Kak Christopher sama Kak Ahmad juga. Ini kan soalnya sama nih temanya mengenai webtoon gitu ya. Mungkin mau tanya kenapa untuk Kak Christopher milih webtoon dan Kak Ahmad juga sih kenapa harus webtoon gitu. Sementara kan medianya banyak nih yang bisa diangkat atau dianalisa gitu. Kayak komik atau manga atau semacamnya gitu. Ya. Itu sih Pak. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya kalau saya berulang, kenapa webtoon gitu ya medianya? Padahal banyak media lain gitu, dan webtoon ini tuh seringkali gitu dianggap sebagai media yang paling rendah gitu ya kalau dalam artian kualitas komiknya gitu, kalau dibanding medium yang lebih tradisional ini jauh lebih rendah gitu. Tapi kenapa gitu? Oke, boleh silakan Pak Christopher dulu mau menanggapi. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya kemarin memilih menggunakan platform webtoon itu sebenarnya ada berbagai alasan. Itu juga karena saya sudah survei, tapi saya nggak masukkan ke dalam makalah ini. Jadi saya kan juga pembaca webtoon. Jadi saya juga senang baca webtoon. Terus saya tanyakan kepada beberapa teman-teman saya dan juga pada orang-orang lain yang saya kirimkan Google Form. Itu mereka kebanyakan ketika saya nanya media webkomik apa yang paling sering kalian lihat atau paling sering kalian kunjungi, itu mereka kebanyakan bilang webtoon. Kalau nggak webtoon itu media satunya adalah Instagram. Nah, jadi kan saya ada dua pilihan paling besar. Saya bisa menggunakan webtoon atau Instagram. Nah, saya menggunakan webtoon karena kalau di webtoon sendiri itu menurut saya media promosinya nanti itu bisa dikembangkan menjadi berbeda dari webtoonnya sendiri. Ini saya mengambil contoh kasus dari teman saya. Teman sekelas saya ini, dia juga membuat webkomik, tapi dia nggak di platform webtoon. Dia mengupload komiknya itu di platform Instagram. Nah, tapi karena dia mengupload di platform Instagram, dia jadi lebih terbatas, karena kalau misalnya dia mau melakukan promosi lagi, itu dia harus membuat akun lagi. Sedangkan kalau misalnya, berarti kan itu agak ribet kan, soalnya dia punya akunnya komiknya di Instagram, tapi dia juga punya akun di Instagram lain untuk promosi komik itu sendiri. Seandainya dia mau melakukan promosi dari media sosial Instagram. Nah, kalau misalnya saya, karena saya sudah ada di webtoon sudah jalan, nah kalau misalnya saya mau meningkatkan awareness mengenai komik saya melalui Instagram itu lebih opsinya lebih banyak. Saya bisa menggunakan mungkin konsep-konsep kayak virtual influencer berupa karakter saya, terus saya sounding di media sosial kayak, oh hari ini chapter ini keluar, terus nanti bakalan ada event-event apa saja, itu saya semua bisa saya lakukan di Instagram. Ya mungkin seperti itu sih. Oke, thank you jawabannya Pak. Christopher, silakan Pak Ahmad. Kalau dari saya hampir sama sih dari Christopher sendiri. Dari saya juga banyak keterbatasan untuk anak-anak juga, dan juga dari yang saya riset sendiri, pengguna webtoon termasuk banyak, hampir 2 juta waktu Januari sebelum pandemi itu, dan pas pandemi naik lagi. Jadi banyak pengguna webtoon atau media-media untuk mencari komik itu banyak digunakan untuk sebagai hiburan, dan juga banyak juga di Instagram sebagai media promosinya. Seperti di Instastory nanti ada tiba-tiba di slide selanjutnya ada webtoon atau nggak ada toon comics atau media lainnya. Jadi banyak media promosinya seperti itu. Oke, kalau saya boleh simpulkan berarti alasan utamanya memang webtoon itu media populer ya gitu ya. Jadi kajiannya walaupun tadi bisa dibilang low culture gitu, tapi low culture adalah pop culture gitu ya. Jadi selama dia pop culture sebenarnya relevan untuk dikaji gitu, karena sama itu juga sama dengan mengkaji masyarakat juga ya gitu secara tidak langsung gitu. Iya Pak. Terus yang tadi kalau kesimpulan lain yang saya tangkap itu kalau tadi ya Pak Christopher sempat
membandingkan antara Instagram dengan Webtoon ya, di mana Instagram itu memang naturnya adalah sosial media gitu. Dan tujuannya kalau nggak untuk sharing gitu ya, sharing kegiatan sehari-hari gitu, dia juga lebih cocok untuk promosi. Sedangkan Webtoon itu tuh secara natural emang platform untuk ya membaca komik gitu. Gitu ya. Jadi kesesuaian medium aja gitu. Terjawab atau tidak Pak Realino? Ya, cukup terjawab Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Terima kasih, insight-nya bagus. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Dari Pak Kelvin, Bu Diva, ada Pak Dwi, ada Nada Sakti. Kalau dari saya mungkin bukan pertanyaan sih Pak, mau nanggepin sedikit aja soal yang pertama tadi yang Arvia, yang soal Elsa ya Pak. Ya, tulisan Elsa ya. Silakan. Yang menarik, yang saya tangkapnya yang lumayan menarik itu kayak kadang studio animasi itu ada bikin suka memasukkan kayak unsur-unsur kayak villain jahat itu dicampurkan sama karakter utama yang baik gitu kan. Kan biasa istilahnya jadi sebutannya anti-hero. Tapi terkadang kayak ada studio-studio animasi itu juga suka bikin karakter yang kayak menggabungkan unsur baik ke dalam karakter musuh, kayak karakter jahat ya. Jadi karakter musuh yang masih terlihat baik tapi rupanya dia musuh gitu loh. Yang saya tadi kayak kepikirannya karakter musuh di Toy Story 3 yang si Loto ya. Ya kan kalau mengikuti prinsip teori desain karakter kan bentuknya lingkaran yang emang kelihatan baik kan, tapi mereka memasukkan unsur jahatnya kayak unsur villainnya tuh dari warnanya, jadi kayak warnanya ungu. Mungkin itu yang saya ngeliat nangkepnya lumayan menarik sih. Jadi ada dua sisi, kayak kadang studio itu suka memasukkan unsur jahat ke dalam karakter baik, tapi kadang juga ada yang memasukkan unsur baik ke dalam karakter jahat gitu. Ya, thank you responnya Kelvin, karena ya saya juga tertarik ya, karena itu juga sebenarnya yang ada di benak saya juga gitu. Ketika tadi dengar presentasinya Ibu Tata gitu ya, jadi ketika dibilang tadi ada percampuran gitu kan, ada percampuran elemen protagonis ya, elemen yang baik gitu ya, dan elemen yang threatening misalnya kayak segitiga gitu ya, dan warna-warna yang threatening juga gitu ya, seperti warna gelap gitu. Menjadi yang mungkin yang jadi kuncinya nanti adalah keseimbangannya ya gitu ya, porsi berapa persennya gitu pertama, dan di elemen apa gitu. Tadi Kelvin sempat angkat warna gitu ya, tadi based on presentasinya Tata tadi dia begitu shapes gitu. Jadi kalau kita bandingin, menarik ya, dibandingkan Elsa yang prototype gitu ya, berarti yang sketsa sebelumnya gitu, yang nggak jadi dipakai, perbedaannya tuh ada tuh gitu di shapes-nya gitu. Warnanya juga berbeda dikit, tapi ada juga yang dipertahankan gitu ya. Tadi ya mungkin warnanya, nah mungkin jadi yang jadi kunci di sini jadi adalah warna ya, kalau yang saya tangkap ya, dari Elsa sama tadi kalau dari sharingnya Pak Kelvin itu dari si Loto gitu ya, Lotonya Toy Story 3. Itu warna tuh ngaruh sekali gitu, yang karena sifatnya bukan lagi langsung terlihat gitu, tapi sifatnya lebih primordial ya, alam bawah sadar gitu. Itu sebenarnya baik atau jahat gitu. Itu yang menarik gitu. Thank you Pak Kelvin. Ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin? Saya kasih floor untuk bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 2-3 menit. Kalau tidak ada, mungkin saya yang mau bertanya kali ya, sebelum saya nanti simpulkan terakhir. Saya ada pertanyaan, bukan pertanyaan ya, mungkin ketertarikan untuk menggali lebih dalam tentang tadi tuh webtoon, komik webtoon hashtag Instagram tadi yang dibawakan oleh Pak Ahmad gitu ya. Soalnya belum kelihatan tuh kalau saya lihat dari analisa papernya, sebenarnya apa sih sisi gelap? Tadi kan judulnya kan tinjauan komik webtoon tentang sisi gelap media sosial gitu ya.
yang belum kelihatan di papernya itu dan di presentasi tadi, sisi gelap apa sih gitu. Emang media sosial sisi gelapnya apa yang ditujukan melalui komik webtoon ini gitu. Boleh nggak di-share lebih dalam, karena ya mungkin nggak semua dari kita membaca komik tersebut ya gitu ya. Baik. Sisi gelap media sosial sendiri yang saya lihat dari riset-riset saya yang saya kumpulkan, sisi gelap media sosial itu banyak. Jadi ada cyberbullying, ada penjualan barang online yang atau penipuan gitu, atau juga website gelap seperti untuk penampilan pornografi dan lain-lainnya. Dan juga untuk di Instagram sendiri, dia menampilkan kejahatan untuk mengambil informasi yang dipunya oleh si pemeran utamanya ini, Doremi ini. Jadi Doremi ini memposting fotonya sendiri dan dia terkenal. Dia selalu dapat 10.000 like. Jadi untuk si stalking yang lain untuk mengambil data diri yang dia inginkan dan mendapatkan apa yang dia mau. Jadi kayak misalnya penipuan, jadi data diri itu bisa digunakan, habis itu dipakai untuk menelaah orang ini atau meneliti orang ini sampai ke dalamnya. Nah, mungkin pertanyaan lanjutan yang muncul secara natural gitu ya dari ini. Tadi kan baru kita bahas ceritanya gitu ya. Yang menarik buat kita Bang DKV mungkin gimana cara penggambarannya gitu ya. Yang belum sempat kelihatan. Jadi kalau mau memperlihatkan, ini sama kayak isunya seperti di film. Sulit banget kan, kita tahu ya kalau di film itu sulit banget ya kalau mau menggambarkan sosial media gitu. Kayak orang ngetik SMS terus mau sosial media itu tuh susah, cenderung boring gitu, cuma nongol. Masa kita ngeliatin orang lagi lihat handphone gitu, kan gitu ya. Iya benar. Pasti hal yang sama juga ada juga di komik webtoon ini gitu ya, karena pasti banyak urusan dengan sosial media juga gitu. Yang gimana caranya? Seperti penggambaran komennya itu sendiri, dia menggambar sebuah kotak komen yang diberikan untuk kotak komen seperti wah sombong banget lu atau apalah gitu. Jadi masih berupa capture-an gitu aja ya? Ya, berupa capture-an seperti kita di dunia nyata gitu sih. Nah, makanya mungkin yang bisa dilakukan oleh gitu ya komikus atau desainer yang akan datang adalah bagaimana caranya memberi mimesis ini gitu ya. Iya, betul. Apakah mesti cuman persis gitu? Akhirnya kita cuman capture apa yang ada di nyata terus kita copy paste gitu. Ada nggak sih cara-cara visualisasi yang efektif gitu ya, memanfaatkan bahasa visual supaya ketika kita tampilkan tetap menarik gitu. Kalau di film kan kita bisa lihat seperti film apa ya, Searching gitu ya, atau kalau nonton film seri Sherlock gitu ketika ada SMS segala macam, ya tampilannya itu kreatif gitu, grafis banget lah gitu, DKV banget lah gitu. Iya betul. Tinggal yang menarik, yang jadi penasaran ke depannya, gimana sih cara komikus-komikus di Indonesia gitu contohnya gitu ya, bisa menggambarkan, memvisualisasikan sosial media dalam panel-panel komik. Mungkin itu ya yang bisa dikaji lebih dalam lagi di masa yang akan datang gitu. Iya. Ya itu sih yang saya menarik. Mungkin masih banyak lagi yang bisa kita bahas di sini, tapi waktunya udah habis nih. Kita 15.50 mesti kumpul lagi, balik lagi ke main room ya untuk penutupan. Jadi kesimpulannya sebenarnya setiap project yang di riset itu menarik ya, masing-masing ada pendekatan visual untuk menyelesaikan masalah yang muncul di project masing-masing ya, dengan media yang beda-beda ini gitu ya. Salah satu yang menarik lagi juga tadi mungkin kalau webtoon kita ada bahas banyak, karakter desain juga bahas banyak. Yang menarik lagi sebenarnya tadi ya, gimana menggambarkan karakter melalui brand gitu ya, menggambarkan brand melalui sosial media gitu, yang naturnya itu lebih casual gitu. Jadi caranya dengan apa? Kalau dari kajiannya Ibu Karina,
gambar dengan ilustrasi ya, dengan ilustrasi yang juga kesannya casual, hangat gitu, approachable gitu. Walaupun tadi kesimpulan yang menarik adalah tetap penggambarannya juga tetap harus tegas gitu. Karena ya mungkin gitu ya naturnya brand, dia mesti direct gitu ya. Jadi ada karakter tegas dalam menggambar karakternya gitu. Nah, ini yang mungkin bisa jadi catatan juga buat kita, jadi insight gitu. Suatu hari kalau dapat project serupa, kita ngerjain brand, kita bisa pakai insight-insight yang kita dapatkan hari ini. Mungkin oke, sekian saja, sudah 15:09. Setelah ini itu setahu saya kita foto bersama ya, screenshot. Lalu mungkin saya ingetin lagi aja, jangan lupa setelah ini cek bagian chatnya, di situ ada daftar hadir dan evaluasi umpan balik. Kami mohon semuanya mengisi ya, terutama angket umpan balik. Kenapa? Supaya ya kita bisa merancang acara Komade Cafe untuk tahun-tahun depan lebih baik lagi dari sekarang gitu. Ya itu. Oke, kalau gitu boleh mungkin semua menyalakan kameranya yang bisa. Kita foto bersama. Bu Melani akan memberikan aba-aba ya untuk screenshot. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya.